Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning solih-solihah kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Teman-teman pasti sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah sholat duha 4 rakaat, sudah membaca al-maksurat. Pokoknya sudah siap untuk mengikuti kegiatan PJJ hari ini. Sebelum memulai, yuk kita awali dengan berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, Bu Risma ada tebak-tebakan nih. Nanti yang bisa jawab boleh VN ke Bu Risma ya. Tebak-tebakannya adalah tikus-tikus apa yang kakinya 2. Oke teman-teman bisa VN. Dan hari ini kita akan membahas mengenai menggali informasi melalui peta pikiran. Yuk kita simak video selanjutnya. Dan teman-teman, kita simak pembahasannya ya, maksudnya. Oke, disiapkan alat tulisnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya, Bu Risma mau minta semangat teman-teman nih. Kalau Bu Risma bilang kelas 4, teman-teman ucapkan alhamdulillah, semakin semangat, terus bersyukur, Allahu Akbar. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 4. Alhamdulillah, semakin semangat, terus bersyukur, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa semangat teman-teman. Oke, kita sudah berdoa di awal. Sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Dan juga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman sudah mulai paham, sudah paham mengenai membuat dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, baik dalam sebuah teks ataupun dalam bentuk gambar ya. Maksudnya itu membuatnya berdasarkan gambar. Keren banget, luar biasa teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas mengenai mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. What do you know about peta pikiran? Apa yang kamu ketahui mengenai peta pikiran? Ya, atau biasa kita kenal dengan istilah mind mapping. Sebenarnya mind mapping itu atau peta pikiran itu apa sih? Yuk kita ke pembahasan. Nah, sebelumnya teman-teman siapkan alat tulis. Teman-teman tulis hal yang teman-teman anggap penting ya, karena kemungkinan akan keluar saat formatif nanti. Oke. Siapkan alat tulisnya, buku, dan pensil ya. Kita ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi peta pikiran itu apa? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan dalam kotak-kotak peta pikiran. Ih, panjang banget, Bu. Iya, panjang ya. Jadi kalau kita ringkas bagaimana, teman-teman? Jadi peta pikiran itu adalah cara yang digunakan untuk menuliskan informasi-informasi penting pada teks melalui sebuah diagram atau melalui sebuah kotak-kotak peta pikiran. Oh ya, jadi bikin itu kan pakai kotak-kotak gitu. Nah, tapi yang pertama ya dan yang paling utama yaitu kita paham dulu teks tersebut itu tentang apa. Baru kita bisa membuatnya, maksudnya membuat peta pikiran. Oke teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke contoh ya teman-teman. Jadi disiapkan, pasti teman-teman sudah siapkan ya alat tulisnya. Nah kita masuk ke contoh, teman-teman harus fokus. Oke, fokus tralala. Teman-teman, di sini ada contoh mengenai suatu teks. Kira-kira berapa paragraf pada teks tersebut? Nah, coba siapa yang bisa jawab nanti dapat nilai 1000. Ya, jawabannya ada 1 paragraf. Nah, yuk kita baca sama-sama. Kita baca dengan seksama, dengan teliti ya. Oke, teman-teman dengarkan ya. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional,
kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Nah, jadi teman-teman juga bisa di-pause dulu ya video mengenai yang ini nih, maksudnya pembahasan tentang contoh teksnya. Jadi teman-teman di-pause dulu dan teman-teman coba ditulis di buku tulis, tentukan teks ini pertama tentang apa. Ya, tentukan dulu aja. Boleh dibuat mind mapping, boleh ditulis coret-coret dulu aja. Ini cuma contoh, oke? Jadi contohnya sudah teman-teman tulis teksnya ini tentang apa, dan nanti kita ke mind mappingnya. Oke teman-teman, selamat menulis. Bukan nulis mulu. Oke, pertama, kenapa kita banyak menulis? Karena dengan menulis menambah daya ingat kita, mengikat ilmu, kan? Waktu itu pernah ada yang bilang, tuh dengan menulis kita mengikat ilmu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi dengan menulis itu kan kita sama aja membaca, terus juga melatih motorik kita. Oke teman-teman, silakan ditulis dulu, ditulis, dan kalau teman-teman bisa boleh langsung dibuat mind mappingnya. Nanti kita cocokkan apakah sama mind mapping yang dibuat teman-teman dengan yang dibuat Bu Risma. Oke? Tara, inilah mind mapping yang dibuat oleh Bu Risma. Coba sama nggak sama mind mapping yang dibuat oleh teman-teman? Nah, jadi pertama apa yang dibahas? Itu ya, pertama itu membahas mengenai kunyit. Terus apa lagi? Di teks yang pertama itu ada bacaan kunyit merupakan sumber daya alam, salah satu sumber daya alam. Berarti kunyit sebagai SDA. SDA itu artinya sumber daya alam. Terus yang kedua itu yang dibahas apa? Mengenai manfaat kunyit ya. Dimana disebutkan tadi apa manfaat kunyit? Ya, dapat diolah untuk bumbu dapur, obat tradisional, bahkan pewarna alami. Dan yang ketiga adalah mengenai peminat kunyit. Maksudnya itu konsumen kunyit yang semakin meningkat ya, baik di Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Oke teman-teman, ada yang sama? Masya Allah, keren teman-teman. Nah, sekarang kita ke pembahasan lagi ya, biar semakin matang. Oke? Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Kamu dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia, dan internet. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Perhatikan penomoran pada teks tersebut. Berikut peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan informasi-informasi tersebut. Perhatikan penomorannya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Setelah kita menyimak pembahasan, selanjutnya adalah simpulan. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah kesimpulan yang pertama mengenai pengertian peta pikiran. Jadi peta pikiran itu adalah
Cara mengolah informasi-informasi penting dari suatu teks dalam bentuk diagram atau kotak-kotak peta pikiran. Nah, yang kedua, cara membuat peta pikiran. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman membaca teksnya dengan saksama dan dengan teliti. Setelah itu, teman-teman yang kedua, teman-teman memahami isi teks tersebut. Teksnya tentang apa? Membahas apa yang dibahas. Jadi teman-teman pahami. Dan yang ketiga adalah teman-teman menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Kalau teman-teman masih belum paham, misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman dapat Japri Bu Risma atau Bu Amel. Oke. Oke. Selanjutnya adalah latihan soal agar kita semakin paham ya. Jadi nanti teman-teman diberikan teksnya Bu Risma memberikan di grup dalam bentuk PDF dan teman-teman mengerjakannya di buku tulis. Saat mengerjakan harap perhatikan huruf kapital, terus tanda bacanya. Iya, teman-teman hanya perlu menjawab aja. Jadi nggak usah ditulis soalnya. Jadi langsung jawabannya. Berarti teman-teman harus perhatikan tuh kalau bisa buat serapi mungkin ya. Karena kan udah kelas 4. Yuk kita latihan nulis yang rapi. Biar memudahkan Bapak Ibu guru yang akan menilai. Dan enak dipandang. Dan membuat kita semakin tuh semangat belajarnya. Kalau tulisannya rapi, kalau tulisan rapi nih Bu Risma semangat banget buat belajar. Pasti teman-teman juga kan. Dan juga nanti saat mengirim harap sebutkan nama dan kelas ya teman-teman. Untuk kelas 4 Salman dan 4 Khalid kirim ke Bu Risma. 4 Aba dan 4 Tori kirim ke Bu Amel. Oke teman-teman, tetap semangat dan selalu bersyukur. Oke, selamat mengerjakan Soli Soliha kelas 4.